Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa sudah berusaha keras tapi rezeki masih susah? Sudah salat, sudah bekerja, tapi hati tetap gelisah. Bisa jadi kita melewatkan satu amalan dahsyat yang disembunyikan di waktu paling sunyi, yaitu amalan setelah salat tahajud. Ya, bukan hanya tahajudnya, tapi apa yang kita lakukan setelah tahajud, itulah yang menentukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dilunaskan hutangnya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, coba tanyakan ke diri kita masing-masing, sudahkah kita bangun di saat Allah turun ke langit dunia? Sudahkah kita memanfaatkan waktu paling mustajab dalam hidup kita? Tahajud adalah salatnya para kekasih Allah. Tapi tahukah Anda, bukan hanya tahajud yang penting, tapi amalan setelahnya. Itulah rahasia besar yang jarang diketahui banyak orang. Ada yang rezekinya berubah drastis, ada yang hidupnya tenang walaupun diterpa ujian, ada yang doanya terkabul tanpa harus menunggu lama. Semua karena amalan ringan setelah tahajud. Lalu, apa sajakah amalan itu? Dalam kajian kali ini, kita akan bongkar 3 amalan utama setelah tahajud yang bisa membuka pintu rezeki, menghapus dosa, dan membawa ketenangan hati. Simaklah video ini hingga akhir, karena bisa jadi inilah jawaban atas doa-doa yang selama ini belum dijawab. Namun, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi. Namanya Pak Rauf. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Pekerjaannya hanya menjual gorengan keliling di kampung kecil, dari pagi sampai sore. Tapi ada satu hal yang istimewa dari beliau. Beliau tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Bahkan ketika tubuhnya letih seharian, malam harinya beliau tetap bangun, mengambil air wudhu dengan tangan gemetar,
lalu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya tahajud, tapi beliau juga kebiasaan beristighfar sambil menangis setelah tahajud, lalu berdoa panjang-panjang. Ya Allah, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya minta Engkau berkahi sisa umur saya dan cukupkan rezeki anak-anak saya. Sampai suatu malam, beliau berdoa lebih lama dari biasanya. Anaknya yang paling kecil sedang sakit parah. Uang tidak punya, pengobatan pun tidak sanggup. Tapi beliau tidak minta ke manusia. Beliau hanya minta kepada Allah. Dan subhanallahnya, keesokan harinya saat beliau berjualan, ada seorang pembeli asing yang membeli dagangannya semuanya. Lalu pembeli itu berkata, "Bapak, baik sekali, ini sedikit bantuan, tolong jangan ditolak." Beliau diberi amplop. Saat dibuka di rumahnya, isinya cukup untuk membawa anaknya berobat, bahkan lebih. Bukan hanya sembuh, anaknya kemudian mendapat biaya siswa sekolah dari yayasan tempat orang itu bekerja. Dan saat ditanya rahasianya oleh tetangga, Pak Raup hanya menjawab dengan air mata, "Saya tidak punya siapa-siapa, tapi saya punya tahajud." Hikmah dari kisah ini bahwa bukan seberapa besar usaha dunia kita, tapi seberapa tulus kita menghadap Allah di waktu sunyi. Istighfar dan doa setelah tahajud bukan sekedar ritual, tapi sinyal cinta dari hamba kepada Rabb-Nya. Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang memohon, aku beri. Siapa yang meminta ampun, aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan saat dunia terlelap, saat sunyi menyelimuti bumi, Allah sendiri memanggil, "Siapa yang mau aku tolong malam ini?" Lalu kita tahajud. Tapi setelah itu jangan terburu-buru tidur, karena ada 3 amalan emas yang bisa mengubah nasib Anda. Bukan hanya salat tahajudnya, tapi amalan setelah tahajud tersebut. Disitulah kunci rezeki bisa terbuka, dosa bisa luruh, dan hati bisa kembali damai. Malam ini, mari kita bongkar 3 amalan yang ringan tapi luar biasa dahsyat. Insya Allah hidup kita akan berubah, bukan besok, tapi dimulai malam ini. Inilah amalan yang dimaksud. Yang pertama, perbanyak istighfar. Setelah salam dari tahajud dan witir, maka kita dianjurkan untuk tidak langsung tidur terlebih dahulu, melainkan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar bukan sekadar mengucapkan astaghfirullah di lisan saja, tetapi harus diiringi dengan kesadaran penuh atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, serta niat kuat untuk memperbaiki diri. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran dan hadis qudsi bahwa orang yang beristighfar di waktu sahur akan langsung mendapatkan ampunannya. Adapun keutamaan akan istighfar ini juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa ampunannya selalu terbuka bagi hambanya yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Kemudian Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 18 juga menjelaskan bahwa dan di akhir malam mereka selalu memohon ampun kepada Allah. Jadi saat selesai tahajud dan witir, jangan langsung tidur. Ucapkanlah dengan penuh kesadaran, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ingat sekali lagi, bukan hanya sekedar lisan, akan tetapi rasakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bayangkan Allah melihat kita dan kita berkata, "Ya Allah, ampuni aku," maka langit pun terbuka untuk menurunkan ampunan dan rezeki melimpah serta barokah. Kemudian amalan yang kedua yaitu berdoalah.
Ini waktu mustajab yang langka. Waktu setelah sholat tahajud adalah salah satu waktu terbaik untuk berdoa, karena doa yang dipanjatkan saat itu sangatlah mustajab. Jadi setelah istighfar yang kita lakukan tadi, maka kita disarankan untuk berdoa, yang insya Allah doa Anda jadi lebih kuat. Kenapa demikian? Karena hati sudah bersih, dosa sudah diangkat. Sekarang tinggal angkat tangan Anda, minta apa saja yang Anda butuhkan, dengan bahasa apa saja. Mau meminta doa rezeki yang banyak, berkah melimpah, hutang lunas, dijauhkan dari segala bala musibah, ingin keturunan yang soleh dan soleha, keluarga bahagia, dan yang lainnya sesuai dengan keinginan Anda, maka mintalah di sini solat tahajud ini. Karena sesuai di dalam hadis qudsi bahwa siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa para nabi dan orang-orang yang soleh senantiasa menjadikan tahajud sebagai waktu utama untuk berdoa kepada Allah. Karena saat itulah Allah turun ke langit dunia dan siap mengabulkan setiap permohonan hambanya. Lalu yang ketiga yaitu rehat sejenak, ikuti sunnah. Setelah istighfar dan doa, Anda boleh rehat sejenak. Sandarkan tubuh Anda, tenangkan pikiran Anda, bukan tidur asal-asalan, tapi istirahat sambil menunggu subuh. Dalam sunnah Nabi SAW ini disebut qainullah sebelum subuh. Jika dilakukan dalam konteks ibadah malam, dan tahukah Anda tidur karena niat ibadah pun bisa berpahala. Ini adalah strategi. Apabila batal maka berwudu lagi. Ini adalah bagian strategi untuk menjaga energi agar dapat menjalankan aktivitas di siang hari dengan penuh keberkahan. Namun yang lebih utamanya adalah tetap menjaga kekhusyuan dan kesadaran dalam mengingat Allah, agar jiwa tetap tenang dan hati semakin dekat kepada Allah. Rehat ini bukan tanda malas, tapi persiapan agar saat azan subuh berkumandang, kita segar dan siap menyambut fajar dengan jiwa yang bersih. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, dari 3 amalan utama ini kita bisa melihat betapa pentingnya salat tahajud, bukan hanya dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga dalam membentuk karakter pribadi yang lebih baik dan mendapatkan perlindungan dari segala kesulitan. Orang-orang soleh terdahulu seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menjadikan tahajud sebagai kebiasaan mereka sepanjang hidupnya, dan hasilnya mereka diberikan keberkahan dalam segala aspek kehidupan mereka. Bahkan banyak ulama dan tokoh Islam yang menyatakan bahwa salah satu rahasia kesuksesan mereka di dunia dan di akhirat adalah karena mereka tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, tahajud bukan hanya salat, ia adalah panggilan cinta di waktu sunyi. Dan 3 amalan setelahnya adalah istighfar, kemudian berdoa, dan rehat sejenak. Bukan sekadar rutinitas, tapi kunci langit yang membuka rahmat, rezeki, dan keberkahan dalam hidup kita. Malam adalah waktu di mana Allah paling dekat, dan siapa yang mendekatkan diri kepadanya dengan hati yang bersih, Allah akan mendekat lebih cepat dari yang kita sangka. Maka mulai malam ini sahabat, jangan sia-siakan waktu sepertiga malam terakhir. Bangunlah walau hanya sebentar, beristighfarlah walau hanya dengan air mata, berdoalah walau hanya dengan kata yang sederhana, lalu istirahatlah sejenak dan rasakan ketenangan itu hadir dalam hidup Anda. Tahajud mungkin tidak langsung mengubah dunia Anda, tapi yakinlah sahabat, ia akan mengubah hati Anda, dan dari hati yang tenang Allah turunkan keberkahan tanpa batas. Semoga kita semua dimudahkan untuk istiqamah menunaikan tahajud, mengamalkan 3 amalan setelahnya, dan menjadikan hamba-hamba
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian dan kehadirannya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.